tendangan yang luar biasa. Tendangan yang spektakuler. Tendangan yang sangat. Nova Arianto dirujak habis Shin Tae-yong. Hasil bola tadi malam. Piala AFF U16 Timnas Indonesia U16 versus Australia. Nova Arianto dirujak habis Shin Tae-yong. Hasil bola tadi malam. Piala AFF U16 Timnas Indonesia U16 versus Australia. Diwarnain kartu merah dan hujan 8 gol tercipta. Mari kita bahas teman-teman. Timnas U16 Indonesia gagal melaju ke final setelah kalah dari Australia dengan skor 3-5 pada pertandingan semifinal Piala ASEAN U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Senin, 1 Juli 2024, dengan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas U16 Indonesia unggul lebih dulu pada menit keempat melalui sundulan goli setelah menerima assist dari Matt Baker. Skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Pada rentang menit ke-9 hingga ke-12, kiper Nur Ihsan melakukan 2 kali penyelamatan penting. Namun, Australia berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-23 melalui tendangan bebas Amlani Tatu. Kedudukan menjadi 1-1. Pada menit ke-28, tim yang diasuh oleh Nova Arianto harus bermain dengan 10 pemain setelah Raihan mendapat kartu merah karena akumulasi 2 kartu kuning akibat melanggar Amlani Tatu. Australia mencetak gol kedua pada menit ke-45 melalui Quinn McNichol. Namun, Goli berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-45. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-2. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apa yang perlu diperbaiki dari penampilan Timnas Indonesia U16 tadi malam? Mengingat Timnas Indonesia masih ada satu pertandingan lagi melawan Vietnam untuk perebutan posisi ketiga turnamen Piala AFF U16. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas U16. Bravo Coach Nova Arianto. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Di babak kedua, pada menit ke-53, bola sepakan Nicolas Gustavo Alvaro hanya tipis melenceng dari sasaran. Australia kembali memimpin melalui gol Amlani Tatu pada menit ke-66, membuat skor menjadi 3-2. Pada menit ke-71, Australia memperlebar jarak dengan gol keempat yang dicetak oleh Anthony Stipe-Didulica, membuat kedudukan menjadi 4-2. Gol kelima Australia kembali dicetak oleh Anthony Stipe-Didulica pada menit ke-86. Pada masa injury time, Timnas U16 Indonesia berhasil memperkecil ketertinggalan melalui gol Josh Holom Jr., mengubah kedudukan menjadi 5-3. Namun, hingga pertandingan berakhir, skor tidak berubah. Australia pun melaju ke final setelah mengalahkan Timnas U16 Indonesia. Lebih lanjut, kekalahan Timnas U16 Indonesia dari Australia dalam semifinal Piala ASEAN U16 2024 tentu menjadi pengalaman yang berharga bagi para pemain muda ini. Meskipun hasil akhir tidak memihak Indonesia, ada beberapa hal positif yang dapat diambil. Pertama, gol cepat yang dicetak oleh Goli menunjukkan kemampuan tim untuk memulai pertandingan dengan baik dan memanfaatkan peluang. Kedua, performa kiper MHD Nur Ihsan yang melakukan beberapa penyelamatan penting menunjukkan kualitas dan potensinya di bawah mistar gawang. Namun, insiden kartu merah yang diterima oleh Raihan menjadi momen krusial yang merugikan tim. Bermain dengan 10 pemain jelas memberikan keuntungan bagi lawan dan menjadi faktor signifikan dalam hasil akhir pertandingan. Ini menjadi pelajaran penting tentang disiplin dan pengendalian emosi di lapangan. Selain itu, meskipun kalah, Timnas U16 Indonesia menunjukkan semangat juang dengan terus mencoba mencetak gol hingga menit akhir pertandingan.
Gol di masa injury time oleh Josh Holong Jr. menunjukkan bahwa tim tidak mudah menyerah. Kekalahan ini bisa menjadi motivasi bagi tim untuk lebih baik lagi di masa mendatang. Pembenahan di berbagai aspek, mulai dari taktik hingga disiplin pemain, akan sangat penting untuk meningkatkan performa tim dalam kompetisi berikutnya. Secara keseluruhan, pengalaman ini akan membantu para pemain muda dalam perkembangan karir sepak bola mereka. Kepada Timnas U16 Indonesia, setiap pertandingan adalah pelajaran berharga, dan meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, kalian telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar. Tetaplah bangga dengan usaha dan dedikasi kalian. Ingatlah, setiap kesulitan yang kalian hadapi di lapangan akan membentuk karakter dan memperkuat tekad kalian. Keberanian untuk terus berjuang, meskipun dalam situasi sulit, adalah tanda dari tim yang besar. Gunakan pengalaman ini sebagai motivasi untuk berlatih lebih keras, belajar dari kesalahan, dan terus berkembang. Segrup dengan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2024. Ritsu Doan, Jepang tim terkuat Asia. Ritsu Doan tebar ancaman di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ritsu Doan menebar ancaman menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada satu grup dengan Timnas Indonesia, Doan menegaskan bahwa Timnas Jepang adalah tim terkuat di Asia. Tim Samurai Biru memang menjadi unggulan di Asia. Jepang telah tampil 7 kali berturut-turut di putaran final Piala Dunia sejak 1998. Dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang berada di grup C bersama Timnas Australia, Arab Saudi, Indonesia, Cina, dan Bahrain. Mereka diprediksi tidak akan mengalami kesulitan untuk bersaing memperebutkan posisi 2 teratas dan melaju ke putaran final Piala Dunia. Melihat hasil drawing, Doan menilai Jepang masuk ke grup yang sulit. Namun, ia bertekad agar timnya mempersiapkan diri dengan baik untuk menebus kegagalan di Piala Asia 2023. Saya merasa kami berada di grup yang sulit. Saya juga sadar bahwa kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk mengatasi segala kekecewaan di Piala Asia, kata Doan dikutip dari Soccer King, Senin, 1 Juli 2024. Jepang sempat diunggulkan untuk menjadi juara Piala Asia 2023 setelah mengejutkan dunia dengan mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup Piala Dunia 2022. Namun, mereka terhenti di perempat final setelah kalah 1-2 dari timnas Iran, sehingga mimpi mereka untuk menjadi juara Asia yang terakhir kali dirasakan pada 2011 harus tertunda lagi. Doan tetap optimis menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia bertekad memberikan penampilan terbaik untuk memastikan bahwa semua orang mengakui Jepang sebagai tim terkuat di Asia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk membuat semua orang berpikir kami adalah yang terkuat di Asia, pungkasnya. Doan juga berpotensi membuat timnas Indonesia mengingat kembali kekalahan di Piala Asia 2023, di mana ia mencetak 1 gol dalam kemenangan 3-1 atas skuad Garuda pada fase grup. Lebih lanjut, kepercayaan diri tinggi dari Ritsu Doan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan menyebut Jepang sebagai tim terkuat di Asia, Doan menegaskan tekad mereka untuk mengatasi grup yang sulit dan menebus kegagalan di Piala Asia 2023. Pernyataan Doan memperlihatkan sikap optimis dan ambisius dari tim Jepang. Keberhasilan Jepang di masa lalu, termasuk kemenangan mengejutkan melawan Jerman dan Spanyol di Piala Dunia 2022, memang memberikan mereka kepercayaan diri yang tinggi. Namun, kekalahan dari Iran di Piala Asia 2023 juga menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kelemahan yang perlu diatasi. Jepang memiliki reputasi kuat di sepak bola Asia dan memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, tantangan di grup C tidak bisa dianggap remeh, dengan kehadiran tim-tim kuat seperti Australia, Arab Saudi, dan Cina. Bagi timnas Indonesia, pernyataan Doan bisa menjadi motivasi tambahan untuk tampil lebih baik dan membuktikan bahwa mereka juga mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.
Meskipun Jepang adalah favorit, kompetisi sepak bola selalu penuh kejutan, dan semangat juang serta persiapan yang baik bisa mengubah segalanya. Secara keseluruhan, ini menggambarkan dinamika kompetisi yang menarik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan Jepang sebagai salah satu tim yang harus diperhitungkan serius oleh lawan-lawannya. Percaya diri dan fokus adalah kunci. Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan baru untuk menunjukkan kemampuan. Tetaplah fokus pada strategi dan kekuatan tim. Kerja keras dan konsistensi dalam latihan akan membawa hasil yang memuaskan. Jangan pernah berhenti berusaha dan tetap berkomitmen pada tujuan bersama. Belajar dari pengalaman, baik itu kemenangan atau kekalahan, adalah pelajaran berharga. Manfaatkan pengalaman masa lalu untuk memperbaiki diri dan bermain lebih baik lagi. Semangat tim sangat penting. Sepak bola adalah permainan tim, dan dukungan serta kerjasama antar pemain membuat tim lebih kuat dan tangguh. Bersatu sebagai satu kesatuan akan membawa tim pada kemenangan. Ingatlah bahwa dengan semangat, kerja keras, dan persiapan yang matang, Timnas Indonesia dapat menghadapi tantangan besar ini dan membuat bangga seluruh rakyat Indonesia. Tetap berjuang dan percaya bahwa kalian bisa. Shin Tae-yong pernah permalukan pelatih Timnas Australia U16. Timnas Indonesia U16 racikan Nova Arianto menyusul. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Nova Arianto siap ulangi kesuksesan Shin Tae-yong menghadapi pelatih Australia Brett Maloney. Nova Arianto, tangan kanan Shin Tae-yong, kali ini berkesempatan untuk membuktikan kemampuannya di hadapan Brett Maloney, pelatih Timnas Australia U16. Pertarungan antara Timnas Indonesia U16 melawan Timnas Australia U16 dijadwalkan berlangsung di semifinal Piala AFF U16 2024, di Stadion Manahan Solo pada Senin, 1 Juli 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, telah mempersiapkan Muhammad Mirza Firjatullah dan rekan-rekannya dengan matang. Nova meminta skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U16, untuk bermain tanpa beban mengingat lawan yang dihadapi adalah tim yang tangguh. Kami berharap pemain bermain tanpa beban. Apalagi saat ini seluruh pemain mengalami perkembangan yang positif sejak laga perdana di turnamen ini, ujar Nova Arianto, sebagaimana dikutip dari laman resmi PSSI oleh Okezone. Namun, untuk meraih kemenangan, Timnas Indonesia U16 tidak akan mudah. Timnas Australia U16 merupakan satu dari 4 tim yang belum terkalahkan di Piala AFF U16 2024. Skuad asuhan Brett Maloney ini juga tercatat sebagai satu-satunya tim yang belum kebobolan di turnamen tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kecerdikan Nova Arianto untuk membongkar pertahanan rapat Timnas Australia U16. Nova Arianto dapat mengambil pelajaran dari mentornya, Shin Tae-yong, yang pernah mengalahkan Brett Maloney dalam perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Saat itu, Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia U23, sementara Maloney menjabat sebagai pelatih Timnas Malaysia U23. Setelah pertandingan berjalan selama 90 menit dengan skor imbang 1-1, Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Timnas Malaysia U23 melalui adu penalti dengan skor 4-3. Hernando Ari menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U23 dengan menepis 2 tendangan pemain Timnas Malaysia U23. Kebetulan, Nova Arianto saat itu juga menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U23. Oleh karena itu, Nova sedikit banyak sudah memahami strategi Brett Maloney. Lebih lanjut, persiapan dan strategi yang diambil oleh Nova Arianto dalam menghadapi pertandingan penting melawan Timnas Australia U16. Menghubungkan pengalaman masa lalu Shin Tae-yong dan Nova Arianto dalam mengalahkan Brett Maloney di SEA Games 2021 memberikan konteks yang kuat dan menambah keyakinan bahwa Timnas Indonesia U16 memiliki peluang untuk menang. Pendekatan Nova yang meminta pemain bermain tanpa beban juga merupakan strategi psikologis yang tepat, mengingat tekanan besar yang dihadapi oleh tim muda dalam turnamen internasional. Hal ini bisa membantu para pemain tampil lebih lepas dan menunjukkan performa terbaik mereka.
Namun, penting untuk mencatat bahwa meskipun pengalaman dan strategi yang baik adalah kunci, hasil akhir pertandingan masih sangat dipengaruhi oleh performa di lapangan pada hari pertandingan. Pertahanan kuat timnas Australia U16 akan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dengan taktik yang matang dan eksekusi yang tepat. Secara keseluruhan, ini memberikan pandangan yang optimis namun realistis tentang peluang timnas Indonesia U16, serta menghargai upaya dan persiapan yang dilakukan oleh tim pelatih. Kepada Nova Arianto dan timnas Indonesia U16, Anda semua telah bekerja keras, berlatih tanpa kenal lelah, dan menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk menunjukkan keberanian dan kemampuan yang sebenarnya. Pertandingan melawan timnas Australia U16 adalah kesempatan bagi kalian untuk membuktikan bahwa kerja keras dan persiapan yang matang akan membuahkan hasil yang luar biasa. Bermainlah dengan hati yang penuh semangat, tanpa beban, dan percayalah pada kemampuan kalian sendiri. Jangan takut pada kekuatan lawan, tetapi fokuslah pada kekuatan dan keunggulan kalian sendiri. Ingatlah, setiap pertandingan adalah babak baru yang bisa kalian tulis dengan tinta emas. Saat kalian melangkah ke lapangan, bawa serta doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Kami semua percaya pada kalian dan bangga dengan apa yang telah kalian capai. Bersatulah sebagai tim, berjuanglah dengan semangat Garuda, dan tunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia U16 adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Semoga keberuntungan selalu menyertai kalian. Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, tim, dan negara. Kami menanti momen kemenangan kalian dengan penuh harap dan kebanggaan. Selamat berjuang! Adu prestasi gemilang Roberto Mancini versus Shin Tae-yong jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Adu prestasi gemilang Roberto Mancini versus Shin Tae-yong jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi gemilang Roberto Mancini dan Shin Tae-yong menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua pelatih ini memiliki reputasi luar biasa dan akan saling berhadapan di ajang bergengsi tersebut. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah memasuki babak ketiga, di mana 18 tim terbaik akan berjuang memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak ini. Skuad Garuda berada di grup C bersama tiga raksasa Asia, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Selain itu, timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish di posisi 2 teratas. Minimal, Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan harus menempati posisi ketiga atau keempat untuk melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tantangan yang dihadapi sangat berat, mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi adalah tim-tim kuat. Contohnya, Arab Saudi yang meskipun berasal dari pot 3, memiliki komposisi tim yang sangat tangguh dengan pelatih kelas dunia, Roberto Mancini. Roberto Mancini adalah pelatih asal Italia yang telah meraih banyak kesuksesan bersama tim-tim elit Eropa. Mancini memenangkan Coppa Italia bersama Fiorentina pada musim 2000 hingga 2001 dan Lazio pada musim 2003 hingga 2004. Saat melatih Inter Milan, ia mempersembahkan 2 gelar Supercoppa Italia, 2 Coppa Italia, dan 3 Scudetto. Bersama Manchester City, ia memenangkan 1 gelar Premier League dan 1 gelar Community Shield. Selain itu, Mancini juga membawa timnas Italia menjadi juara Euro 2020, meskipun Gli Azzurri bukanlah tim yang dijagokan saat itu. Di sisi lain, timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong juga tidak kalah gemilang. Pelatih asal Korea Selatan ini pernah membawa Seonam Ilhwa Chunma menjuarai Piala Korea dan Liga Champions Asia musim 2009 hingga 2010. Di timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong membawa Tagup Warriors menjuarai AFF 2017 atau Piala AFF Asia Timur.
Shin Tae-yong juga mencatat sejarah bersama Timnas Indonesia, mulai dari meloloskan 3 level Timnas Indonesia ke Piala Asia, lolos fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya, lolos semifinal Piala Asia U23, hingga melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, laga antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi akan menjadi sangat menarik untuk disaksikan. Pertarungan ini bukan hanya soal gengsi antara dua negara, tetapi juga adu prestasi antara dua pelatih kelas dunia, Shin Tae-yong dan Roberto Mancini. Lebih lanjut, laga antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang menjanjikan pertarungan yang seru dan menarik. Dengan dua pelatih kelas dunia seperti Roberto Mancini dan Shin Tae-yong, pertandingan ini bukan hanya sekedar adu taktik, tetapi juga menunjukkan prestasi dan pengalaman mereka dalam dunia sepak bola. Roberto Mancini dengan segala prestasinya di klub-klub besar Eropa dan Timnas Italia, menghadirkan tantangan berat bagi Timnas Indonesia. Di sisi lain, Shin Tae-yong telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang mampu membawa perubahan signifikan dan prestasi bagi Timnas Indonesia. Prestasi seperti meloloskan Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan kemampuannya dalam memaksimalkan potensi tim. Bagi penggemar sepak bola, pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang untuk mendukung timnas, tetapi juga menyaksikan duel strategi antara dua pelatih dengan gaya dan pendekatan yang berbeda. Mancini yang terkenal dengan penguasaan bola dan pertahanan solid, berhadapan dengan Shin yang mengedepankan kecepatan dan disiplin tinggi. Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka dapat bersaing di level tertinggi Asia, meskipun berada di grup yang sulit. Dukungan penuh dari para penggemar tentu akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Secara keseluruhan, laga ini akan menjadi uji coba nyata bagi kemampuan dan mental Timnas Indonesia. Mampukah mereka mengatasi tekanan dan lawan-lawan berat untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, pertandingan ini akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kepada Shin Tae-yong, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah Anda tunjukkan selama memimpin Timnas Indonesia. Prestasi Anda membawa tim ini ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah sebuah pencapaian luar biasa dan bukti dari ketangguhan, keahlian, serta visi Anda sebagai pelatih. Anda telah mengubah wajah sepak bola Indonesia dengan membawa kita ke panggung yang lebih tinggi. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah, kami percaya pada kemampuan Anda untuk memimpin tim ini melalui setiap rintangan dengan strategi dan motivasi yang Anda miliki. Ingatlah, Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia ada di belakang Anda dan tim. Kami percaya bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah yang Anda tanamkan, kita bisa bersaing dan mencapai hasil yang gemilang. Tetaplah bersemangat dan teruslah percaya pada proses yang telah Anda bangun. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar kita menuju kesuksesan. Kami yakin, di bawah kepemimpinan Anda, Timnas Indonesia akan terus mencetak sejarah baru dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Majulah terus, Coach Shin. Kami semua mendukung Anda. Dua pemain Timnas Indonesia yang resmi menganggur hari ini, nomor 1 Tom Haye. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Dua pemain Timnas Indonesia yang saat ini resmi menganggur akan menjadi topik utama artikel kali ini. Salah satunya adalah Tom Haye yang kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada akhir Juni 2024 kemarin. Berikut ini adalah ulasan mengenai dua pemain Timnas Indonesia yang resmi menganggur hari ini. 1. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia yang saat ini menganggur alias tidak memiliki klub. Per hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Marcelino tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari klubnya di Belgia, KMSK Deinze. Marcelino sendiri jarang mendapatkan kesempatan bermain di Deinze. Meski demikian, ia tetap percaya diri untuk melanjutkan karirnya di Eropa.
Masih di Eropa, tapi klubnya masih rahasia, ujar Marcelino beberapa waktu lalu. Marcelino Ferdinand sempat dikaitkan dengan klub asal Inggris yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri, yaitu Oxford United. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai ketertarikan Oxford United kepada mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. 2. Tom Haye. Seperti Marcelino Ferdinand, kontrak Tom Haye dengan klub Belanda, SC Heerenveen, juga berakhir pada Juni 2024 kemarin. Tom Haye sendiri memiliki statistik yang mengesankan selama membela SC Heerenveen, dengan bermain dalam 34 pertandingan dan mencetak 4 gol serta 5 assist. Pemain berusia 29 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya demi mencari tantangan baru. Saat ini, Tom Haye masih menunggu dan mempertimbangkan tawaran yang datang di bursa transfer musim panas 2024. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Tom Haye optimis timnas Indonesia bisa bersinar. Saya tidak akan lanjut dengan Heerenveen. Saya merasa telah melalui tahun yang baik, jadi saya siap untuk langkah berikutnya, kata Haye kepada media beberapa waktu lalu. Saya menjalani semuanya dari hari ke hari. 2,5 tahun bersama Heerenveen, saya pikir saya bermain dengan bagus, catatan statistik saya bagus, lanjutnya. Saya cukup tenang, saya menanti langkah tepat berikutnya. Saya cukup tenang dan ya, kita lihat apa yang akan terjadi, tutup Haye. Lebih lanjut, situasi dua pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Tom Haye, yang saat ini tidak memiliki klub. Ini menunjukkan dinamika karir para pemain sepak bola yang terkadang harus menghadapi ketidakpastian kontrak dan mencari peluang baru. Tentang situasi ini adalah, meskipun tidak mendapatkan banyak waktu bermain di KMSK Deinze, tetap ada optimisme dari Marcelino untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Ini menunjukkan ketekunan dan keyakinannya dalam kemampuannya. Namun, kepastian mengenai klub baru Marcelino masih menjadi tanda tanya, dan ini mungkin bisa menjadi momen penting dalam karirnya jika dia berhasil menemukan klub yang memberinya lebih banyak kesempatan bermain. Keputusan Tom Haye untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan SC Heerenveen menunjukkan bahwa dia mencari tantangan baru dan mungkin ingin mencoba lingkungan baru untuk mengembangkan karirnya lebih lanjut. Statistiknya yang impresif dengan 34 pertandingan, 4 gol, dan 5 assist menunjukkan bahwa dia masih dalam performa yang baik. Penantiannya untuk tawaran yang tepat mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan strategis dalam memilih langkah berikutnya dalam karirnya. Secara keseluruhan, ini dua sisi dari dunia sepak bola, ketidakpastian dan peluang. Kedua pemain ini, meskipun saat ini menganggur, memiliki potensi dan kesempatan untuk menemukan klub baru yang sesuai dengan aspirasi mereka. Dukungan dari fans dan media akan sangat penting dalam perjalanan mereka ke depan. Untuk Marcelino Ferdinand, Marcelino, setiap langkah dalam karir sepak bola adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Meskipun saat ini tanpa klub, ingatlah bahwa kemampuan dan dedikasimu telah membawamu sejauh ini. Teruslah berlatih keras dan jaga semangatmu. Kesempatan besar mungkin datang dari arah yang tak terduga. Yakinlah pada dirimu sendiri dan terus kejar impianmu. Eropa masih menantimu dengan banyak peluang yang luar biasa. Untuk Tom Haye, keputusan untuk mencari tantangan baru adalah tanda keberanian dan ambisi yang besar. Statistik dan prestasimu bersama SC Heerenveen menunjukkan betapa berbakatnya kamu. Percayalah bahwa langkah selanjutnya akan membawa pengalaman dan kesuksesan baru. Tetap tenang dan terus berjuang untuk mencapai puncak potensimu. Kesempatan besar seringkali datang kepada mereka yang siap dan sabar menanti. Tetap fokus dan berikan yang terbaik di setiap kesempatan yang datang. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang paling menginspirasinya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang paling menginspirasinya. Hal ini diungkapkannya dalam unggahan di akun Instagram Timnas Indonesia. Ragnar, yang terlahir sebagai non-muslim, memeluk agama Islam pada usia 15 tahun. Ia mengaku hatinya terketuk untuk menjadi muslim ketika diajak teman-temannya ke masjid. Tidak, saya tidak terlahir sebagai muslim.
Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen, tetapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam, ucap Ragnar pada 19 Maret 2024. Bagi saya, hal-hal yang saya pelajari tentang Tuhan sangat menginspirasi. Teman-teman saya sering mengajak saya ke masjid saat itu, dan mereka mengajarkan saya tentang Tuhan serta bagaimana agama ini bisa membantu dalam hidup, tambah pemain berdarah Maluku itu. Hal itu menyentuh hati saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi Muslim, tutur Ragnar. Tidak heran jika Ragnar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang paling menginspirasinya. Ia mengungkapkan hal ini ketika ditanya siapa yang menjadi inspirasi dalam hidupnya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok terbaik, dan saya sangat memujanya, kata Ragnar, mengutip dari unggahan di akun Instagram Timnas Indonesia, Minggu, 30 Juni 2024. Selain Nabi Muhammad SAW, Ragnar juga menjadikan ayahnya sebagai inspirasi. Sosok ketiga yang menginspirasinya adalah pesepak bola asal Brasil, Ronaldinho. Ayah adalah inspirasi kedua karena dia mengajari saya segalanya dalam hidup. Dan yang ketiga adalah pesepak bola Ronaldinho. Bagi saya, dia adalah pesepak bola terbaik dan seseorang yang saya kagumi, tandasnya. Demikianlah Ragnar Oratmangoen menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang paling menginspirasinya. Semoga Ragnar tetap istiqomah di jalan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, perjalanan spiritual Ragnar Oratmangoen yang menarik dan inspiratif. Memeluk agama baru adalah keputusan besar, dan alasan Ragnar, terutama pengaruh teman-temannya dan pengalaman di masjid, menunjukkan betapa pentingnya dukungan dan lingkungan dalam perjalanan keimanan seseorang. Pentingnya Nabi Muhammad SAW bagi Ragnar mencerminkan bagaimana figur-figur teladan dalam agama dapat memberikan inspirasi dan bimbingan dalam hidup. Mengutip tokoh agama, keluarga, dan idola olahraga sebagai sumber inspirasinya juga menunjukkan keseimbangan dalam memandang berbagai aspek kehidupan, spiritual, pribadi, dan profesional. Ini juga dapat memberikan inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari atau menjalani perjalanan spiritual mereka sendiri. Menekankan bahwa perubahan keyakinan datang dari pengalaman pribadi yang mendalam, dan bagaimana tokoh-tokoh tertentu dapat mempengaruhi dan membimbing seseorang dalam menemukan jalan hidupnya. Ragnar tetap istiqomah adalah sentuhan yang baik, mengingat pentingnya konsistensi dalam menjalani keyakinan yang telah dipilih. Secara keseluruhan, cerita Ragnar adalah contoh positif dari bagaimana keyakinan dan inspirasi bisa membentuk dan memperkuat perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup Ragnar Oratmangoen adalah contoh inspiratif tentang bagaimana keyakinan dan determinasi dapat mengubah hidup seseorang. Mengambil keputusan besar seperti memeluk agama baru membutuhkan keberanian, keyakinan, dan keteguhan hati. Dalam hidup, kita semua menghadapi titik-titik perubahan yang menguji tekad dan keyakinan kita. Seperti Ragnar, kita bisa menemukan inspirasi dalam tokoh-tokoh besar, keluarga, atau idola yang kita kagumi. Yang terpenting adalah mengikuti hati dan keyakinan kita, serta tidak takut untuk mengambil langkah besar menuju perubahan positif. Jika Anda sedang menghadapi masa-masa sulit atau perubahan besar, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Temukan kekuatan dalam diri Anda, dan jangan ragu mencari inspirasi dari orang-orang di sekitar Anda. Setiap langkah kecil menuju tujuan adalah kemenangan, dan dengan tekad serta dukungan yang tepat, Anda bisa mencapai apapun yang Anda impikan. Teruslah berjuang, tetaplah teguh pada keyakinan Anda, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki makna dan tujuan. Seperti Ragnar, Anda juga bisa menemukan jalan yang tepat dan menjadi versi terbaik dari diri Anda.